Ini lihat nih. Oke. Aku salah. Cika, kamu di mana, Dik? Aku nggak lihat kamu. Mana, Dik? Aku di Lah ya rumah. kamu di video ini kok aku nggak lihat. Mana kamu, Dik? Tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semuanya ya? Baik. Alhamdulillah. Kalau semuanya baik, untuk memulai majelis pagi dengan semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran daring ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya Usada ingin mengingatkan untuk para peserta didik, anak-anak sekalian, teman-teman sekalian, untuk mengubah nama aslinya terlebih dahulu ya, sesuai dengan identitas kalian, disertai dengan kelasnya. Udah? Kelihatan nggak ya itu? Cara ngubahnya piye ya Allah, rame ibu. Untuk selanjutnya teman-teman, yaitu adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan Mars SDIT Mutiara Hati. Oke. Peserta didik Zer, untuk di berdiri. mana, Zer? Silahkan teman-teman seluruhnya berdiri. Ya bisa. Yang lainnya dulu. Ansa. Yang lainnya ngapain kit? Ban. Ini yang tangannya patah itu ya? Izan. 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 Kok hitam ya layarnya? Siapa ini? Oh, Oke, Isya. Halo. Ansa. Maksudnya apa ya? Azri. Kansa, kamu berdiri nggak? Aku kayak gini doang. Pasti berdiri. Teman seluruhnya diharapkan untuk Bisa. terlebih dahulu ya. Kayak ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars SDIT Mutiara Hati. Gak bisa, gak bisa. Dora udah berdiri. Grup. Ya, seperti ini aja. Rendra lagi mana itu? Cukup, weh. Aku nggak ada suaranya. Rata nggak? Siapa? Kasian banget ya. Oke, ayo berdiri. Halo kan. Ayo berdiri. Kamu aja nggak berdiri, kamu berdiri dulu. Ini siapa sih yang nyoret belajarku hari ini yang ada love itu loh? Tuh, nggak jadi berdiri kok kamu. Viala. Hai. Arjaka.
Syakila, kamu di kamarmu. Kamu sama Fidel Zam. Iya, pakai HP-nya aku sendiri. Terus kita ngapain? Kalau mau matiin. Itu apa? Rara, Apa? Erling nggak berangkat apa? Gak tahu. Rara, kamu pakai HP-nya siapa? Aku pakai laptopnya ayahku. Sama. Aku pakai laptop sendiri sama pakai laptop. Dilanjutkan dengan Mars SDIT Mutiara Hati. Sekolah Islam terpadu Mutiara Hati Semarang, semangat berjuang raih cita mulia untuk agama, bangsa dan negara. Sinergi mendidik generasi muda, profesional berkualitas, generasi Qurani berprestasi dan mandiri untuk Indonesia emas. Di sini menempa diri, belajar dengan sepenuh hati. SIT Mutiara Hati selalu di hati. Ayo Mutiara Hati Semarang, sambut masa depan gemilang. Ayo Mutiara Hati Semarang, sambut generasi cemerlang. Bergeraklah, bersatulah, menggapai masa depan. Berjuanglah, bersiaplah, memimpin masa depan. Sekolah Islam terpadu Mutiara Hati Semarang, semangat berjuang raih cipta mulia untuk agama, bangsa dan negara. Sinergi mendidik generasi muda, profesional berkualitas, generasi Qurani berprestasi dan mandiri untuk Indonesia emas. Di sini menempa diri, belajar dengan sepenuh hati. SIT Mutiara Hati selalu di hati. Ayo Mutiara Hati Semarang, sambut masa depan gemilang. Ayo Mutiara Hati Semarang, sambut generasi cemerlang. Bergeraklah, bersatulah,
Para peserta didik dimohon dipersilakan untuk duduk kembali. Baik teman-teman, untuk selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan majelis pagi. Untuk majelis pagi hari ini akan dipimpin oleh Ustazah Ella. Kepada Ustazah Ella kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dipersilakan. Baik teman-teman, mari kita mulai majelis pagi ini dengan sikap berdoa. Tangan diangkat duduk rapi, kepala menunduk, ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca surah Al-Fatihah, isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca doa mau belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Membaca doa mohon dilapangkan. Rabbish rohli swadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Membaca doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Membaca doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sekarang kita membaca Asmaul Husna ya. Membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru
يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadzah Ella atas majelis paginya.
Teman-teman, untuk selanjutnya, Ustazah mohon untuk seluruh peserta didik bisa mengaktifkan on kamera terlebih dahulu ya. Dikarenakan kita akan melaksanakan senam anak Indonesia hebat. Jadi kepada seluruh peserta didik dimohon untuk on cam. Yang masih off cam silahkan. Selanjutnya yaitu senam anak Indonesia hebat. Untuk para peserta didik dimohon untuk berdiri mengikuti gerakan senam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh,
8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah. Baik, kepada para peserta didik kami persilakan untuk duduk kembali. Bagaimana senam hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semua sehat dan ceria selalu dengan mengikuti senam hari ini ya. Selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan pemaparan tentang literasi. Untuk literasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Harun. Kepada Ustadz Harun kami persilahkan.
Cek, cek, cek. Suara saya jelas? Ya, aku tak tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-temanku semuanya, dalam kegiatan pagi hari ini kita akan melaksanakan atau kita akan belajar terkait dengan program literasi. Jadi, sebelum belajar pagi hari ini kita akan literasi terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu nanti akan ada sebuah video terkait dengan teknologi komunikasi. Ustadz akan membacakan sedikit ya terkait dengan teknologi komunikasi. Nah, jadi untuk teman-teman dalam kegiatan literasi ini nanti akan ada door prize. Door prize yang nantinya diberikan kepada siswa yang bisa menjawab kuis dari Ustadz ini. Jadi silakan nanti disimak dengan seksama. Jangan sampai ditinggal tidur atau ditinggal main sendiri. Oke ya. Mungkin kepada Ustadzah Hesti bisa menayangkan terkait dengan video literasi. Oke, sambil kita menunggu, Ustadz akan bacakan terkait dengan teknologi komunikasi. Di sini semuanya pasti sudah punya HP ya. Coba yang sudah punya HP sendiri bisa kasih emot angkat tangan atau angkat tangan. Tunjuk jari. Yo. Yang sudah punya HP atau alat komunikasi bisa kasih emot tunjuk tangan coba. Pada bisa belum ini? Yo. Ya, rata-rata semuanya punya ya. Oke, yang di rumah belum punya handphone sendiri, coba sekarang emot orang ketawa. Coba. Emotnya orang ketawa. Yang belum punya handphone. Ya. Oke, nggak ada ya. Sepertinya nggak ada ini. Atau ada ini? Coba saya cek dulu. Oh ada, Mas Arsaka ini. Oke, mungkin nggak ya? Oke, Mas Faizan. Oke, ya. Ada lagi nggak? Oke. Oke, mungkin cuma itu ya. Jadi teman-teman, teknologi komunikasi itu apa sih sebenarnya? Yaitu teknologi untuk saling berinteraksi antar manusia. Kalau dulu mungkin kalau belum ada handphone atau HP zaman sekarang, itu menggunakan mungkin ada dengan bahasa isyarat, ya. Jadi kalau kita mau memberikan tanda atau berkomunikasi dengan orang jarak jauh, itu biasanya menggunakan tanda-tanda tertentu. Contoh dengan asap. Kalau dulu orang membakar asap menandakan bahwa keberadaan dia ada di situ. Kalau kita sekarang kalau pakai handphone itu tinggal WA saja. Posisi di rumah atau di sekolah dan lain sebagainya. Itu ya. Ini videonya sudah ada. Nanti silakan kalian ikuti dan simak dengan seksama. Monggo kepada Ustadz Hesti bisa dimulai videonya. Aku Dava. Dan aku Lulu. Yuk kita belajar bersama. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Setelah ini kalian boleh beristirahat. Baik, Bu Nana. Kalau begitu, Ibu pamit dulu ya. Kira, kamu kenapa? Kira, kalau kamu sedih, kamu bisa cerita ke aku kok.
Mace. Tadi Mace. Gak apa-apa. Pelan-pelan aja ceritanya. Aku dengerin kok. Hai Cika, hai Dira, kalian gak ke kantin? Shh. Bona, sini. Dira kenapa? Gak tahu. Dari tadi pagi Dira sedih. Dira, kamu kenapa? Dira mau cerita nggak biar lega? Iya, betul. Loh, Dira kenapa? Dira sakit? Enggak, Bu. Dira dari tadi sedih. Tapi kami juga nggak tahu kenapa. Dira, mau coba cerita, Nak? Ini Bu, tadi pagi saat saya ingin berangkat ke sekolah, Mace terlihat kesakitan dan memegang perutnya. Terus Mace terlihat panik dan buru-buru membawa Mace ke rumah sakit. Padahal saya mau ikut, tapi kata Mace nggak boleh. Pace dan Mace minta saya tetap ke sekolah, Bu. Kamu udah coba telepon Mace kamu, Dira? Udah, tapi nggak diangkat. Oh, begitu. Sepertinya Pace dan Mace Dira sedang sibuk. Mungkin nanti Dira akan dikabari kalau sudah selesai urusannya. Iya Dira, kamu sabar aja. Zaman sekarang itu kan udah enak, kalau apa-apa tinggal telepon. Iya, betul Dira. Aku yakin Mace kamu pasti baik-baik aja. Iya, Dira sabar ya. Oh iya, kalian tahu nggak? Dulu saat Bu Nana kecil dan tinggal di kampung, orang tua Bu Nana pernah harus dirawat di rumah sakit di kota. Bu Nana harus pakai surat dulu untuk mengetahui kabar mereka. Pakai surat? Tapi suratnya langsung bisa sampai seperti SMS nggak, Bu? Tidak, Bona. Suratnya harus dikirim dulu ke kantor pos. Lalu dari kantor pos baru dikirimkan ke alamat yang dituju. Wah, lama dong ya. Kok bisa gitu, Bu? Nah, kebetulan banget. Ibu lagi bawa buku tentang teknologi komunikasi. Sepertinya jawaban pertanyaan kalian tadi ada di sini. Kalian mau baca nggak? Mau, Bu. Dira juga mau baca? Mau, Bu. Judul bukunya adalah Teknologi Komunikasi. Kita baca bersama-sama yuk. Baik, Bu. Saya mau dong baca duluan. Teknologi komunikasi. Manusia selalu melakukan komunikasi. Pada awalnya, manusia melakukan komunikasi dengan bertemu dan berbicara secara langsung. Namun, manusia juga membutuhkan komunikasi jarak jauh. Hal itu membuat manusia memerlukan alat komunikasi. Alat komunikasi tradisional digunakan manusia pada masa lampau. Beduk, kentungan, dan surat merupakan contoh alat komunikasi tradisional. Sebelum menggunakan kertas, manusia menulis suratnya pada daun lontar. Alat komunikasi tradisional sudah ditinggalkan manusia. Saat ini, manusia menggunakan alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern digunakan karena lebih mudah dan cepat. Alat komunikasi modern juga memungkinkan manusia untuk berkomunikasi jarak jauh. Manusia bisa mengirim pesan dengan cepat dengan menggunakan ponsel dan komputer melalui jaringan internet. Tidak hanya itu, manusia juga bisa berbicara dan melihat langsung lawan bicaranya lewat panggilan video di ponsel maupun komputer. Nah, apakah kalian sudah memahami isi bacaannya? Belum, Bu. Cika juga belum paham, Bu. Kalau Dira sudah paham sama isi bacaan ini? Belum, Bu. Kalau begitu, hal apa yang membuat kalian tidak memahami bacaannya? Kalau saya
ada beberapa kosakata yang belum saya mengerti, Bu. Kalau Cika dan Bona, Ada kosakata yang saya belum mengerti juga, Bu Nana. Saya juga, Bu. oh baiklah. Sekarang coba kalian tandai kosakata yang tidak kalian mengerti. Baik, Bu. Sudah kami tandai, Bu. Ada 3 kosakata yang belum kami mengerti. Sekarang apa yang harus dilakukan? Ada 2 langkah yang harus dilakukan. Pertama, kalian bisa mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Langkah kedua, masukkan arti kosakata baru ke kalimat yang ada, supaya kita bisa lebih memahami maknanya. Kalau gitu, coba kita cari dulu arti kosakata komunikasi. Cari di mana? Cari pakai handphone Bona aja. Oke, coba aku cari dulu. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Berarti kalau kita sudah menemukan arti dari kosakata komunikasi, selanjutnya kita melakukan langkah kedua. Iya, langkah kedua yaitu memasukkan arti kosakata dari kamus ke dalam kalimat dari bacaannya. Seperti ini. Manusia selalu melakukan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Wah, kalian sudah berhasil menemukan dan memasukkan arti dari kosakata komunikasi ke dalam kalimat. Berarti sekarang kalian sudah memahami arti kosakata dari komunikasi, kan? Sudah, Bu. Cika udah paham belum? Belum, Bu. Baiklah, kalau begitu coba kita pahami lagi bersama-sama ya. Dalam komunikasi itu ada mengirim atau memberi dan menerima. Nah, apa ya yang dikirim atau diterima? Pesan atau berita, Bu. Terus pesan atau berita itu biasanya berisi apa? Berisi informasi, Bu. Nah, berarti komunikasi itu proses memberi dan menerima informasi antara 2 orang atau lebih supaya informasinya bisa dipahami. Coba sekarang Cika gabungkan arti kosakata komunikasi dengan kalimat yang tadi. Baik, Bu. Kalimat dalam bacaannya itu, manusia selalu melakukan komunikasi. Kalau kita gabungkan dengan makna komunikasi, berarti jadi manusia selalu melakukan proses memberi dan menerima informasi antara 2 orang atau lebih supaya informasinya bisa dipahami. Betul sekali. Bagaimana? Sekarang Cika sudah paham kan? Sudah, Bu. Jadi lebih jelas. Terima kasih, Bu Nana. Sama-sama, Cika. Kalau begitu, kita lanjut mencari arti kosakata lainnya ya, yaitu masa lampau. Baik, Bu Nana. Saya coba cari dulu ya. Loh, kok Kenapa, Bona? arti dari kosakata masa lampau tidak ditemukan? Kok bisa gitu? Coba lihat. Wah, iya, nggak ada. Anak-anak, Bu Nana bantu ya. Kosakata masa lampau itu terdiri dari 2 kata masa dan kata lampau. Kalau begini, kalian bisa mencari artinya secara terpisah. Oh, jadi saya cari kata masa, baru habis itu kata lampau ya, Bu? Benar, setelah itu baru digabungkan artinya. Arti kata masa itu adalah waktu. Kalau lampau artinya lalu atau lewat. Berarti jika digabungkan, masa lampau sama dengan waktu yang sudah lewat. Sekarang coba kita masukkan arti kosakata ke dalam kalimatnya.
Jadinya, alat komunikasi tradisional digunakan manusia pada waktu yang sudah lewat. Aku udah tahu makna kosakatanya. Sekarang aku tulis di catatan ya. Seperti ini. Betul anak-anak. Selanjutnya coba cari kata modern. Oke Bu Nana, kita lihat di HP lagi ya. Modern artinya itu terbaru, dan sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, sekarang kita masukkan artinya ke dalam kalimatnya. Aku coba ya. Saat ini manusia bisa berkomunikasi jarak jauh menggunakan alat komunikasi terbaru. Benar kan? Benar sih Cik, tapi bisa juga seperti ini. Saat ini manusia bisa berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Hah? Kok nggak nyambung ya, Bon? Kayaknya kata yang lebih mudah dipahami yang pertama. Saat ini manusia bisa berkomunikasi jarak jauh menggunakan alat komunikasi terbaru. Berarti maksud kata modern di kalimat itu adalah terbaru. Jangan lupa ditulis di catatan ya. Dari buku ini kita jadi belajar untuk memahami bacaan, kita perlu mencari tahu dahulu kosakata yang tidak kita mengerti. Kita bisa melakukannya melalui dua langkah. Langkah pertama adalah mencari arti kosakatanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Langkah kedua adalah memasukkan makna kosakata baru ke dalam kalimatnya agar lebih kita pahami. Kita juga sudah menemukan 3 arti kosakata baru. Komunikasi artinya proses memberi dan menerima informasi antara 2 orang atau lebih supaya informasinya bisa dipahami. Masa lampau artinya waktu yang telah lewat. Dan modern artinya terbaru atau terkini. Kalau begitu, sekarang giliran anak-anak di rumah untuk mencari arti kosakata berikut ini. Semangat! Bu Nana, kita kan tadi sudah membaca sebuah bacaan. Terus kita juga sudah mencoba mengetahui makna dari kosakata baru yang kita temukan dalam bacaannya. Berarti untuk mengetahui makna sebuah kosakata, kita bisa cari arti katanya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ya Bu. Betul Cika. Jangan lupa Cika, selanjutnya kita masukkan arti kosakatanya ke dalam konteks kalimatnya. Benar Bona. Nah, kosakata baru yang kita pelajari tadi apa saja? Pertama ada kosakata komunikasi. Komunikasi artinya proses memberi dan menerima informasi antara 2 orang atau lebih, supaya informasinya bisa dipahami. Lalu, masa lampau. Masa lampau artinya waktu yang telah lewat. Dan yang terakhir, modern. Modern artinya terbaru atau terkini. Betul anak-anak. Oh iya, kalian beruntung loh. Karena di zaman sekarang sudah ada alat komunikasi yang canggih. Hanya dengan beberapa kali pencet, kalian sudah dapat menghubungi seseorang dengan jarak yang jauh. Buat apa handphone kalau aku telepon aja nggak diangkat? Oke, teman-teman tadi sudah menyaksikan terkait dengan teknologi komunikasi. Nah, sekarang ditunggu-tunggu ya. Ada door prize nanti bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Harun.
sebelum ke pertanyaan, ini nanti cepet-cepetan ya. Nanti tolong Ustazah Agnia bisa melihat siapa nanti yang angkat tangannya yang duluan. Ini yang masih angkat tangan dihilangkan dulu. Nah, siapa Narendra lagi itu? masih angkat tangan, Nah, silakan dihilangkan dulu. hilangkan dulu. Silakan yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Ah, Nah, sip. Oke Pasha teman-teman, silakan. tadi kita sudah eh, belajar ya terkait dengan literasi teknologi komunikasi. Yang mana teknologi komunikasi di zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu ya. Kalau dahulu kita menggunakan surat. Surat itu harus nulis dulu, harus mengirimkan ke kantor pos, kemudian menunggunya juga relatif lama, tergantung dengan jarak tujuan kita sendiri. Oke, kalau sekarang kita mulai pertanyaannya, disiapkan ya. Ayo emotnya dihapus dulu, itu ada emot ketawa. Ayo dihapus dulu ya. Oke, kita persiapan. Silakan didengarkan. Ustadz tidak akan mengulang pertanyaan ya. Apa yang kalian ketahui terkait dengan makna komunikasi? Oke, silakan angkat tangan. Wisnu, Ustaz. Oke, Mas Wisnu bisa dinyalakan mikrofonnya? Mas Wisnu. Baik, kepada Mas Wisnu silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, mikrofonnya Silakan dinyalakan menjawab. dulu. Gak usah ada aku kepencet us. Apa Mas Wisnu jawabannya? Tadi aku kepencet us. Nggak ada aja. Oh, kepencet. Astagfirullahaladzim. Ya, oke Ustazah. Mungkin ada yang lain tadi yang angkat tangan. Kok bisa kepencet Pak Mas Wisnu? Almira, Ustaz. Almira. Oke, Ya. Mbak Almira silakan. Mbak Almira. Proses menerima informasi. Proses menerima informasi. Mungkin ada jawaban yang lebih lengkap lagi, Mbak Almira. Hanya itu saja. Informasi dua orang. Bisa diulangi Mbak Almira? Proses menerima informasi dua orang atau lebih sehingga informasi menjadi lebih cepat. Proses penerimaan informasi. Apa tadi? Proses penerimaan informasi. Informasi dua orang atau lebih sehingga informasi menjadi lebih cepat. Oke. Mungkin ada teman lain yang bisa membantu Mbak Almira. Ayo. Sebenarnya sudah hampir tepat, tapi ada yang lebih tepat lagi. Ayo teman-teman, mungkin ada yang bisa. Saya persilakan kepada Mbak Kinan. Mbak Silakan. Kinan, oke. Mbak Kinan silakan dibantu Mbak Almira untuk menjawab tadi, melengkapi ya, melengkapi pertanyaan, jawaban dari pertanyaannya. Silakan bisa unmute Mbak Kenan.
Bagaimana sudah, Mbak Kinan? Apa yang kalian ketahui terkait dengan komunikasi? Apabila Mbak Kinan tidak bisa, Bisa? berarti saya ganti ya Ustadz. Oke, Ustazah diganti dengan yang lain Silakan mungkin. Mbak Nadine Oke, Mbak bantu untuk Nadine. menjawab. Silakan Mbak Nadine. Oke, kita tunggu dulu ya. Mungkin sambil menunggu Mbak Nadine, teman-teman bisa memberikan emot, memberikan perasaan saat ini bagaimana? Tertawa, sedih, atau bingung? Boleh diberikan stiker. Ini kelas 3 tadi ya. Ada yang pakai celana pendek, ayo. Siapa tadi? Ya, pakai celana panjang dan kali. Oke, Mbak Nadine, kok tidak ada suaranya ini? Saya tunjuk yang on cam saja ya, Oke, yang masih boleh mengangkat sadar. tangan. Ya, ini kasihan Yang hadiahnya masih, nanti nggak ada yang terima ini. iya. Untuk yang mengangkat tangan dan juga on cam ada Mas Arsyaka 3B. Mas Silakan Saka, Mas oke. Arsyaka dijawab pertanyaannya. Yo, Mas Arsaka ini paling soleh di kelas ini. Yo, Komunikasi adalah proses pemberian atau penerimaan informasi antara dua orang atau lebih supaya informasi dapat diterima dengan baik. oke 100 untuk Mas Arsaka. Oke, jadi komunikasi adalah proses ya, proses penerimaan atau penyampaian informasi kepada orang lain, baik itu satu atau dua orang, dua atau lebih lah, untuk dapat dipahami. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Oke, Mas Arsaka, terima kasih. Jawabannya benar. Silakan nanti ditunggu door prize-nya ya. Mas Arsaka, kira-kira bisa nebak door prize-nya apa? Nggak tahu. Oh, buatan kertas, Gipon. Gipon, nanti silakan bisa ditunggu untuk door prize-nya ya, ketika berangkat sekolah. Cukup itu mungkin dari saya Ustazah Agnia terkait dengan kegiatan literasi. Semoga dengan kegiatan ini kalian bisa mendapatkan ilmu baru terkait dengan teknologi komunikasi, yang mana teknologi semakin hari semakin cepat perkembangannya. Kalian juga harus bisa beradaptasi. Itu ya, teman-teman semuanya. Cukup dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya terkait literasi Ustadz Harun. Untuk selanjutnya teman-teman, kita akan menuju ke acara inti yaitu terkait penjelasan pembelajaran per jenjang kelas. Untuk kelas yang pertama yaitu kelas 3 yang akan disampaikan oleh Ustadzah Nana. Mana ini kelas 3? Kepada Ustadzah Nana kami persilahkan. Baik, teman-teman cek suara dulu ya. Silahkan khusus untuk teman-teman kelas 3, silahkan kameranya di-on-kan semua ya. Yang kelas 3 silahkan kameranya di-on-kan semua, kelas yang lain boleh on, boleh enggak ya.
Tapi khusus untuk kelas 3 silahkan kameranya on. Baik, sudah? Ustadzah awali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dengar suara Ustadzah? Ya, baik. Ustadzah silahkan yang teman-teman kelas 3 bisa nggak ya kasih reaksi ke Ustadzah. Pilih emot, klik emot sesuai yang diinginkan. Terserah emotnya. Kenapa? Emotnya terserah. Ya, kasih emot terserah ya, silahkan. Yang mewakili perasaan hati boleh. Apa ya? Ini loh. Ustazah. Yang lainnya silahkan kelas 3 dan 3B kasih emot dulu. Ustazah. Ya. Saya izin keluar, baterainya sisa 2%. Kan nggak bisa saya Siapa ini yang keluar? Mas Faizan. Oke, baik. Untuk kelas 3, teman-teman, untuk tugas hari ini Ustadzah bacakan ya. Ya, Us. Ya. Saya nggak Us, ditulis nggak? Ditulis nggak, Us? Kalau misalnya mau ditulis boleh. Nah, ini ya. Pakai buku apa, Us? Ya. Kan jadwalnya untuk kelas 3A dan 3B ada bahasa Indonesia sama pendidikan Pancasila. Kemudian yang 3A ada tambahannya bahasa Jawa. Nah, di sini Ustadzah kasih tahu yang bahasa Indonesia dulu sama pendidikan Pancasila ya. Aku yang pendidikan pakai pendidikan Pancasila gak apa-apa, Us. Ya, nanti silahkan teman-teman mengerjakannya di buku tulis. Yang bahasa Indonesia ditulis di buku bahasa Indonesia, yang Pancasila di buku tulis Pancasila. Kalau tidak ada bukunya, boleh pakai buku jurnal, ya. Sebentar, Ya. Ingetin ya. Ya, jadi bahasa Indonesia ditulis punya buku bacaan. Punya. Nah, teman-teman membuat jurnal ya, membuat jurnal membaca seperti yang sudah teman-teman lakukan di sekolahan. Kalau meminjam buku ketika jadwal jurnal, ada judul, kemudian ada penulis gitu ya. Ya, Us. Udah paham ya membuat jurnal membaca? Nanti silahkan kalian. Membaca tuh maksudnya gimana, Us? Kenapa? Jurnal membaca tuh maksudnya gimana? Jurnal membaca yang teman-teman pernah mengerjakan beberapa kali. Pinjam buku. Ini buat bacaan, Us. Ya, buku yang dibaca nanti ditulis judulnya apa, penulisnya siapa, kemudian ilustrasi apa, isinya apa, yang gitu loh. Ya. Aku belum mudeng, Us. Nah, kan sudah pernah 3 kali atau 4 kali buat itu loh. Jadi teman-teman buku yang di rumah itu dibaca, ya. Setelah dibaca ditulis inti cerita, inti bacaannya itu apa? Iya, yang dibaca itu apa? Nah, di atasnya sebelum kalian ke inti, kalian apa identitasnya dulu, ada judul, ada pengarang atau penulis yang gitu itu loh. Kita berarti menulis judulnya sama penulis bukunya, Us. Iya, terus nanti sama isinya. Yang terpenting isinya ya. Oke, berarti sebentar kinting. Benar, harus lagi mau ngambil buku. Dikerjakannya nanti setelah Zoom. Ya, diinget-inget dulu. Yang kedua tugasnya adalah membuat kalimat. Teman-teman membuat kalimat itu Kalimat apa, Us?
Itu yang pakai bahasa Indonesia, Us. Pesertanya menurun ya? Kalimat bebas yang menggunakan kata depan di, ke, dan dari. Di, ke, dari. 3 ya. Jadi teman-teman membuat 3 kalimat dengan menggunakan kata depan di, ke, dari. Catatannya adalah perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Misalnya teman-teman buat kalimat tanya, berarti diakhiri tanda tanya. Kalau membuat kalimat berita, teman-teman bisa membuat dengan Kalimatnya apa aja ya, Us? kalimatnya bebas, yang penting ada kata depannya. Yang pertama di, yang kedua ke, yang ketiga dari. Ya, Itu yang bahasa Indonesia, Us. ya yang bahasa Indonesia. Kalau pakai pendidikan Pancasila nggak apa-apa, Us. Pakainya kalau sesuai mata pelajarannya di buku jurnal boleh. Bahasa Indonesia aku ada di kelas. Oh ya, pakai jurnal nggak apa-apa. Ada izin tanya, Us. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan di grup ya. Ya, Us. Ya, nanti pertanyaannya kita lanjut di grup. Udah jelas ya, bahasa Indonesia ada 2 Ya, berarti nanti dikerjain setelah apa ini Zoom, Us. Ya, setelah Zoom dikerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti di grup boleh. Ustazah ulangi sekali lagi, untuk tugas bahasa Indonesia ada 2. Yang pertama membuat jurnal membaca. Yang kedua membuat kalimat yang ada kata depan di, ke, dari. Kemudian yang pendidikan Pancasila tugasnya adalah silahkan teman-teman. Yang pendidikan Pancasila silahkan teman-teman menyebutkan tokoh perumus Pancasila. Kira-kira Perumus itu Pancasila apa, itu Us? siapa? Ya. Perumus itu Setelah apa, Us? menemukan tokoh perumus, nanti teman-teman bisa menuliskan keteladanan atau contoh dari sifat yang dimiliki tokohnya itu apa, ya. Misalnya kalau apa namanya? Berapa, Pak? Perintahnya misalkan menuliskan tokoh presiden Indonesia dan keteladanan. Itu pakai itu yang apa namanya? Itu Ustazah menulis di buku cerita, Us. Misalnya Ustazah menulis Insinyur Soekarno. Nah, sifat yang dicontohkan, misalkan Ustazah menulis disiplin dan tegas gitu ya. Tapi Ini nanti boleh dibuat nama teman nggak, Us? ya nggak apa-apa. Untuk yang pendidikan Pancasila, teman-teman menulis tokoh perumus Pancasila. Ya, silahkan 3 tokoh teman-teman tulis. Kemudian kira-kira sifat apa sih yang bisa kita contoh atau keteladanannya? Ya, jelas. Tokohnya itu misalnya presiden ini pendidikan Pancasila. pakai maksudnya tuh kita teman terus nulis sifatnya, Us. Ya, menulis tokoh perumusnya siapa saja, kemudian sifatnya ditulis. Perumus itu apa, Us? Yang merancang Pancasila. Nanti silahkan dibaca bab terakhir di kelas 3. Boleh cari sumber lain, misalkan boleh. Siapa sih tokoh yang merumuskan Pancasila? Kalian baca boleh. Sudah? Baik. Untuk tambahan yang kelas 3A, mana kelas 3A? Nah, nanti untuk bahasa Jawa, yang 3A ya, khusus 3A, nanti bahasa Jawa silahkan melihat WA Group. Nah, nanti itu akan ada titipan tugas bahasa Jawa dari Ustadz Harun. Ya, membaca materi, kemudian menjawab pertanyaan. 3A, bahasa Jawa. Kemudian yang terakhir nih, yang terakhir kelas 3, PJOK. Teman-teman boleh melakukan macam atau jenis olahraga bebas. Ya, untuk PJOK bebas ya, teman-teman melakukan olahraga bebas apapun. Kalau yang memungkinkan,
boleh difoto, kemudian di-share di grup. Kalau tidak memungkinkan difoto, ya tidak apa-apa. Yang penting sudah melakukan olahraga untuk hari ini. Gitu. Jelas ya semuanya ya untuk teman-teman kelas 3. Yang BJOK ditulis di buku tulisnya BJOK. Yang PJOK melakukan olahraga, nggak menulis. Melakukan olahraga, memungkinkan difoto di grup. Yang tidak memungkinkan tidak apa-apa, tidak kirim foto. Yang penting sudah olahraga di hari ini. Jelas? Jelas. Baik, sudah ya. Sebelum Ustazah akhiri, silahkan cek lagi videonya di-on-kan, kita foto bersama dulu untuk kelas 3 ya. Siap? Video apa? Kameranya Udah. Videonya di-on-cam. Mana? Videonya di-on-cam. kameranya dibuka, di-on-kan. Sudah, kita foto bersama-sama dulu ya. Siap? Foto bersama-sama dulu. Siap, oke, boleh jempol. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Aku tahu. Yang butuh siapa? Lagi. Lagi. Oke, sekali lagi. Harus belum siap. Ya, sudah siap? Belum. 1, 2, 3. Sudah ya? Baik, alhamdulillah untuk penugasan kelas 3 cukup ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dilanjut. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang kelas 3 boleh meninggalkan Zoom dan mengerjakan tugasnya ataupun ikut dulu. Mengikuti dulu ya. Kalau baterainya masih boleh ikut dulu, nanti ikut penutupan. Ustazah, Ya. ini yang pendidikan Pancasila tuh boleh pakai teman, boleh pakai apa orang tua kita. Ya. Iya, jadinya gitu. Ya. Gimana? Boleh kalau yang baterainya masih sampai akhir ya, nanti ada foto bersama di akhir. Kalau yang mau ikut foto bersama boleh ngikutin sampai akhir. Gitu ya. Ya, sudah serahkan ke Ustazah Agnia dulu. Yang kelas 3 bisa di-off-kan mic-nya. Ya. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ustazah Nana. Untuk selanjutnya teman-teman, kita akan mendengarkan pemaparan terkait pembelajaran di rumah atau mandiri yang akan disampaikan oleh Ustazah Hani untuk kelas 4. Mana ini kelas 4? Kelas 4 silakan semuanya on cam ya. Dan di mute terlebih dahulu. Silakan Ustazah. Nah, baik teman-teman, untuk kelas 4 ya, sudah mulai untuk pemaparan penugasannya. Untuk teman-teman kelas 4 ada 2 pelajaran yang sama ya di hari ini. Ustazah akan menyampaikan untuk pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, silakan teman-teman nanti setelah Zoom bisa mempelajari bab 4. Ya, bab 4 setelah kalian belajar dan membaca berkaitan dengan bab 4, silakan teman-teman melanjutkan mengerjakan latihan soal yang terdapat di buku cetak halaman 134 sampai dengan 138, nomor 1 sampai 10.
Nah, untuk pengerjaannya langsung di buku cetak saja ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Silakan teman-teman nanti setelah Zoom bisa membuka buku cetaknya, teman-teman membaca teks tentang pentingnya air bagi tubuh kita. Nah, silakan dibuka pada buku cetak halaman 187 sampai 189. Nah, setelah membaca teksnya, bisa teman-teman buka halaman 193 sampai 194 yang mana itu tentang membuat bagan pengingat minum. Nah, pada pertemuan sebelumnya untuk kelas 4B sudah mencatatkan alat dan bahannya ya. Silakan untuk hari ini bisa mulai dibuat. Nah, untuk petunjuknya silahkan dibuka pada buku cetak halaman 193 sampai 194. Nah, untuk hasil dari bahasa Indonesia, silakan teman-teman fotokan dan kirim ke wali kelas masing-masing. Ya, paham ya? Untuk selanjutnya, tambahan pelajaran untuk kelas 4A. Nah, untuk kelas 4A, matematika, silakan teman-teman bisa belajar tentang diagram batang. Setelah teman-teman belajar tentang diagram batang, teman-teman bisa berlatih mengerjakan soal yang ada di buku cetak berkaitan dengan diagram batang. Nanti teman-teman bisa buka sendiri ya bukunya, bisa dikerjakan langsung di buku cetak saja. Insya Allah untuk di pertemuan berikutnya akan dikoreksi bersama-sama dengan wali kelas masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, tambahan untuk kelas 4B. Ya, ada pelajaran bahasa Arab. Ya, silakan untuk bahasa Arab, teman-teman juga bisa buka buku paketnya, mengerjakan halaman 133 sampai 137, latihan 1 dan latihan 2. Nah, untuk berkaitan dengan penugasan hari ini, insya Allah nanti Ustazah akan share di grup. Teman-teman bisa melihat grup kelas masing-masing ya. Untuk pelajaran olahraga kelas 4B, silakan setelah Zoom ini bisa melakukan olahraga bebas di rumah masing-masing. Intinya teman-teman sudah melakukan olahraga hari ini ya. Kalau misalkan mau difotokan boleh atau tidak bisa mendokumentasikan juga tidak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah melakukan olahraga di hari ini. Nah, apabila ada pertanyaan berkaitan dengan penugasan, silakan bisa bertanya di grup kelas masing-masing. Begitu ya untuk penugasan kelas 4. Selanjutnya, silakan teman-teman yang belum membuka videonya, ya, silakan on cam dulu. Kita akan dokumentasi sebentar untuk kelas 4A dan 4B. Ya, untuk Ustazah Hesti sudah siap, Us? Dokumentasi untuk kelas 4B, 4A dan 4B. Ya, kita mulai ya. Sudah on cam semua? Ya. Kita mulai. Sudah siap? Kita Ustazah hitung. 1, 2, 3. Lagi. Berganti gaya. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Silakan diikuti Zoom-nya sampai selesai. Ya, Ustazah akhiri. Dan nanti akan dilanjutkan oleh kelas 5. Silakan Ustazah Ania. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ustazah Hani.
Untuk selanjutnya teman-teman, yaitu kita akan mendengarkan pemaparan terkait pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Rio untuk kelas 5. Kepada Ustadz Rio, saya persilahkan. Baik teman-teman, terima kasih Ustazah Elvumia. Itu kok bengong di situ? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas 5A dan 5B, pada kesempatan pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan kegiatan belajar yang akan teman-teman kerjakan hari ini. Silakan disimak dengan seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Silakan Ustadz Esti bisa ditampilkan untuk penugasan kelas 5. Baik, untuk kelas 5 ada 3 mata pelajaran yang akan teman-teman kerjakan hari ini. Untuk yang kelas 5A dan 5B ada kesamaan ya, yaitu yang di matematika dan bahasa Indonesia. Ya. Pada pelajaran matematika, teman-teman bisa mempelajari materi tentang bangun datar, ya. Khususnya pada bangun datar segitiga dan juga segi 4. Ada soal kuisis yang harus teman-teman kerjakan hari ini juga. Insya Allah linknya nanti akan Ustadz dan Ustadzah bagikan di grup kelas. Oke. Silakan bisa dikerjakan. Nanti insya Allah akan ada penilaian dari materi kuisis tersebut. Kemudian untuk bahasa Indonesia, teman-teman bisa membaca dan memahami makna imbuhan ter. Ya. Ada beberapa makna untuk awalan ter. Bisa teman-teman pelajari di buku Bahasa Indonesia, halaman 176. Kemudian ada juga latihan soal di halaman 177 yang harus teman-teman kerjakan juga. Oke. Kemudian Bahasa Indonesia tugas yang kedua adalah membaca dan memahami. Ya. Silakan dibaca dan dipahami definisi perundungan pada halaman 178 dan 100 sampai dengan 180. Ya, saya ulangi, membaca dan memahami definisi perundungan pada halaman 178 sampai 180. Ya. Dan juga silakan teman-teman bisa menggambar poster anti bullying. Ya. Poster anti bullying atau perundungan di buku tulis Bahasa Indonesia. Ya. Baik, mohon maaf itu yang kelas 5B ada beberapa kalimat yang terpotong. Itu sama dengan tugasnya kelas 5A ya untuk bahasa Indonesianya. Kemudian teman-teman kelas 5A, mata pelajaran selanjutnya adalah bahasa Arab. Dan kelas 5B, mata pelajaran selanjutnya adalah PAIBP. Untuk kelas 5A, pembelajaran bahasa Arabnya bisa mengerjakan latihan soal halaman 122 sampai 124 di buku paket bahasa Arab. Ya. Kemudian untuk yang kelas 5B, mata pelajaran PABP, membaca kisah Khulafaur Rasyidin. Nah, ada bacaan tentang Khulafaur Rasyidin di buku paket. Dan silahkan latihan soal yang terdapat di buku tersebut bisa dikerjakan. Untuk kelas 5A semuanya sudah paham ya tugas-tugasnya ya. Begitu juga dengan kelas 5B, silakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kemudian ada kendala, silakan bisa menghubungi Ustadz Rio atau Ustadzah Bari. Yang kelas 5A bisa ke Ustadzah Bari, yang kelas 5B bisa ke Ustadz Rio. Begitu ya teman-teman, insya Allah nanti link kuisisnya akan Ustadz sampaikan di grup kelas. Sudah ya? Insya Allah nanti saya berikan di kelas 5B. Begitu teman-teman, Ustadzah, terima kasih kesempatannya. Dan saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman kelas 5, silakan untuk on cam terlebih dahulu ya. Kita akan mengambil gambar bersama. Kepada teman-teman kelas 5, silakan di on cam terlebih dahulu. Ayo ya, siapa yang ini yang belum on cam? Kita mulai ya, kelas 5. Yang kelas lain silakan off cam terlebih dahulu. 1, 2, 3, senyum. Dan 3 ya, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada Ustadz Rio atas pemaparannya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan pengambilan gambar terlebih dahulu ya. Semua peserta didik yang ada di dalam Zoom silakan untuk on kamera. Kita akan mengambil gambar secara keseluruhan ya. Sudah siap? Sudah on kamera semuanya? Sudah cek terlebih dahulu ya. Naura masih off cam, Anissa kelas 5A masih off cam. Sibian, silakan on cam. Faiz. Ya, sudah siap? Kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3 senyum. Dan 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman untuk hari ini yang sudah bersedia untuk mengikuti Zoom. Apakah kalian sudah paham dengan tugas pembelajaran mandiri kalian di rumah hari ini? Nanti kalau semisal ada yang belum kalian pahami, bisa bertanya di grup kelas masing-masing ya. Selanjutnya, kita akan menutup Zoom pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Mari kita baca bersama-sama bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini lewat Zoom ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk mengerjakan penugasannya hari ini. Sekian dari Ustazah, apabila ada kurang dan lebihnya, Ustazah ucapkan mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.